Pengatur cinta atau bilang rahayu menjadi binas tadi. Semoga kita bermasalah di keadaan penulisan Gusti. Semoga bisa sampai pertolongan kami datang daripada Allah Pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan umat pempunyaan. Allah yang hari ini mengkhususkan bagi kami juga demikian kami. Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi akan ada di tengah-tengah kita selama kita berdoa. Amin. Kami persilakan itu diserahkan kepada pemimpin.
kami mau terus bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap hadir di tempat ini, dan kami mau terus merasakan hadirat-Mu, jamahan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan pujian, syukur, pengagungan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Masih semangat untuk memuliakan nama Tuhan? Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berikan tunaikan syukur dulu.
sesuai dengan janji firman-Mu. Kau akan memberikan hati yang baru bagi kami. Untuk itu melalui mendengar firman-Mu, Kau akan mengubah hati kami, sehingga melalui hati kami yang telah Kau ubah akan mengarahkan hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Roh Kudus untuk menolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 17. Nah, Wahyu pasal 17. Karena ini 18 ayat, satu perikop sebenarnya. Secara rinci kehancuran Babel diuraikan di dalam pasal ini. Untuk itu kami memohon dua saudara yang akan membacakan kitab Wahyu pasal 17 ayat pertama sampai ayat 8 dibacakan oleh Bapak Tadius. Pasal pertama, maaf, sampai ayat 7. Ya, pasal pertama sampai ayat 7. Nanti seterusnya akan dibacakan oleh Bapak Panto. Wahyu 17 ayat 1 dan selanjutnya. 17. Ya, Wahyu 17 ayat 1 dan selanjutnya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawang itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengarkan, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi." Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ayat yang 11,
Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum memulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena anak domba itu adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Amin. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat kunci yang saya akan bacakan. Nah, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ayat 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Ini ayat kunci, di mana setelah gereja diangkat pasal 16 kemarin sudah saya jelaskan, lalu dunia dikuasai oleh trinitas jahat. Nah, ini persekongkolan seluruh dunia dan melawan Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan menang bersama-sama dengan umatnya. Ayat 17 tadi, Allah sanggup menggenapi seluruh janji firman Allah, walau harus melalui musuh-musuhnya, karena Allah lah yang memegang kendali. Kira-kira demikian ayat kunci yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali ke ayat yang pertama dan yang kedua. Kita akan melihat sekilas. Ini sebenarnya telah dilaporkan di pasal 16 mengenai kehancuran Babel. Lalu Babel itu siapa, nanti kita akan melihat di sana. Ini agak secara rinci demikian. Nah, ayat yang pertama lihat di sini. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat dilihat dalam pasal 16 ya, membawa ketujuh cawan juga dilihat dalam pasal 16, dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu suatu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak air. Ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mampu oleh anggur percabulannya. Nah, saya akan menjelaskan siapa pelacur besar. Nah, itu lambang daripada Babel. Kekaisaran Romawi pada waktu
itu sangat membenci umat Allah. Bahkan ribuan dibunuh oleh kekaisaran Romawi. Nah, juga kekaisaran Romawi banyak penyembahan dewa. Nah, ini yang dikatakan Babel. Kalau saat ini saudara yang dikasih Tuhan, Babel bisa dikatakan pemerintahan dunia yang membenci umat Allah sepanjang sejarah. Selalu ada di dunia ini pemerintahan yang membenci kekristenan umat Allah. Itu Babel. Itu sebabnya dunia ini dikutuk. Lalu air di sini melambangkan perniagaan, perdagangan Roma yang sangat kuat pada waktu itu melalui laut. Nah, pemerintahan di Babel, di kekaisaran Roma pada waktu itu melalui percabulan secara kecil. Sebenarnya praktek ini sampai sekarang juga ada dan terus ada. Pemerintah menggunakan wanita cantik untuk tukar guling. Nah, untuk meluruskan tujuannya. Indonesia juga pernah itu. Kalau Pak Karno tidak mendapatkan Sartika Dewi, saya merasa ya tidak hanya jadi gedung Sarinah, pampasan perang Jepang, tapi mau nggak mau ya itulah perjalanan para politik pemimpin dunia ini. Selalu ada saja itu dengan memberikan yang menyenangkan berupa wanita cantik dan akhirnya merubah keputusan, mengambil kebijaksanaan. Itu pemerintahan cabul, dikatakan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, pada zaman itu pemerintahan Babel yang diperagakan oleh kekaisaran Romawi ini dikontraskan, dipertentangkan dengan kondisi gereja dan kondisi Yerusalem baru. Wahyu 19 ayat 6-9 itu mengenai gereja yang kudus, mempelai yang telah didandani, dikuduskan umat Allah. Dan Yerusalem baru Anda nanti bisa melihat di dalam pasal 21 cemerlang, tidak seperti kekaisaran Roma pada waktu itu dan dunia seperti saat ini. Banyak negara-negara yang membenci kekristenan dan membenci Tuhan Yesus. Apa itu organisasi, apa itu pemerintah. Itulah Babel. Kita akan melihat ayat yang ketiga. Dan dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Kota Roma itu dikelilingi oleh 7 gunung. Dan
pemerintahan yang pernah mengalahkan Israel pada waktu itu, ya, Babel, Persia, Media, atau Roma, kekaisaran Roma, dan terus akan ada. Jadi yang mati akan ada, terus akan ada. Kata-kata itu menunjukkan bahwa kejahatan yang memusuhi umat Allah itu di dunia ini selalu ada. Jadi jangan heran kalau sampai saat ini ada negara-negara yang kalau di Kalimantan mengambil keputusan percaya Tuhan Yesus berarti hukuman mati. Ada seperti itu sampai sekarang. Sehingga bagi negara-negara yang seperti Indonesia yang tetap berdoa supaya saudara-saudara kita yang diizinkan Tuhan mengalami itu dan sebagai martir itu akan tetap kuat. Itu ayat yang ketiga ini dalam roh aku dibawa ke padang gurun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, padang gurun adalah tempat yang suci. Kadang-kadang kita secara pribadi untuk melihat kejahatan kita secara jernih perlu waktu sunyi. Saya jujur, sebelum saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, nah, hampir setiap malam saya merasa takut, was-was. Gitu. Karena apa? Saya tahu bahwa perbuatanku itu tidak berkenan kepada Allah. Perbuatanku itu seperti direkam oleh otak belakang ini, lalu dimunculkan begitu. Nah, itu pada waktu sunyi. Nah, pelajaran apa yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Saudara yang dikasih Tuhan, rupanya manusia itu butuh berhenti sejenak, menenangkan diri di tempat yang suci, sunyi, lalu koreksi diri. Jangan-jangan aku sudah berjalan jauh. Karena untuk melihat kebenaran, rupanya butuh tempat yang kondisi yang sunyi. Sehingga pada waktu saya membaca firman Tuhan, pada waktu itu saya tidak tahu apa itu firman Tuhan, tetapi saya membaca buku dari Gideon, itu Alkitab Perjanjian Baru. Itu selalu muncul dosa ini, sehingga mempersiapkan jiwa saya untuk haus akan pengampunan, butuh akan pengampunan. Dan di dalam kitab suci Tuhan Yesus yang memberi pengampunan. Langsung secepatnya saya menerima Tuhan Yesus. Nah, perjalanan hidup kita rupanya butuh padang gurun ini. Ayat yang ketiga, untuk melihat jangan-jangan aku sudah berjalan jauh dari rel Tuhan, itu, sehingga cepat kembali. Ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mampu oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Sekali lagi, nah, pemerintahan Roma pada waktu itu yang dipenuhi dengan penyembahan berhala,
diibaratkan perempuan yang berbuat cabul dalam pemerintahan. Dia sangat senang mabuk dengan membunuh saksi-saksi Kristus. Sehingga pada waktu itu ada semacam pesta semacam itu yang dihadirkan orang Kristen diadu dengan singa, orang Kristen dibakar hidup-hidup, dan penyembah-penyembah berhala di situ bersukaria, senang dengan harapan Kristen akan mati. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Nah, ini digambarkan perempuan itu mampu, orang-orang ini dikuasai oleh iblis. Ini konsepnya selalu trinitas jahat pasal 16 kemarin. Jadi pemimpin-pemimpin begitu sampai melihat orang-orang mati syahid itu kesukaan mereka. Ayat 8. Adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada ini. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan di dunia ini yang dimotori oleh iblis melalui trinitas jahat, nabi palsu, nanti bangkitnya antikristus, itu selalu ada dan selalu memusuhi Kristus dan umatnya. Inilah kondisi kita, kondisi dunia ini, dan kita berada di tengah-tengah dunia ini. Ayat 9 sampai 11. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Tadi sudah saya uraikan. Roma dikelilingi 7 gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Ini adalah iblis yang membelenggu orang-orang itu. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum ada, datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari 7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Nah, 10 raja tadi yang disebut 10 tanduk itu akan ada. Artinya di dunia ini pemimpin yang jahat memusuhi orang-orang Kristen, memusuhi Tuhan Yesus, itu selalu ada. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita membenci musuh, suruh mengasihi? Karena orang-orang jahat ini dikendalikan oleh iblis. Mereka buta secara rohani. Boleh dibilang ini hanya semacam peraga saja yang dipakai oleh iblis. Kita perlu mengasihi orang-orang ini supaya dilepaskan oleh belenggu iblis. Itu maksud Tuhan, supaya mereka pun, orang-orang ini, akan menerima keselamatan. Sehingga kita perlu mengasihi musuh. Saya berkali-kali kalau memberi konseling mengatakan, bencilah dosanya,
tetapi kasihlah orang. Karena itu sifat Tuhan. Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang. Kalau orang-orang jahat ini tidak dikasihi oleh Tuhan, sudah sebenarnya Allah tidak salah kalau dia langsung menceburkan mereka ke neraka, karena pilihan mereka sendiri. Tetapi Allah sangat mengasihi dan memberikan kelonggaran sedemikian rupa untuk mereka ini bertobat. Inilah hati Tuhan. Ayat 12 sampai 14. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Nah, sampai di sini. Ada orang yang menafsirkan ini adalah 10 negara federasi Eropa. Tetapi saya tidak berani mengatakan ya itu. Tapi yang jelas, siapapun dan negara manapun pasti ada persekutuan, kesatuan yang digerakkan oleh kakak-kakak kemarin itu, untuk bersekongkol memusuhi umat Tuhan, karena timaknya nanti perang Harmagedon. Itu. Sehingga apakah itu 10 negara federasi Eropa atau negara G7 yang ditunjuk 7 gunung tadi? Ada penafsir yang mengatakan demikian. Tapi saya sendiri tidak berani mengatakan demikian. Tapi siapapun, organisasi apapun, tetap ada di dunia ini yang selalu memusuhi kekristenan. Kesadaran kita harus sampai di situ. Terus ayat 14. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perang Harmagedon, perang dunia ketiga, tidak bisa dihindari. Balotoyudo Jaya Binangun, kita sudah tahu ada pedoman, ada lajur. Nah, perang Balotoyudo Jaya Binangun, perangnya Pendowo dan Kurowo. Kalian sudah tahu dan penonton banyak yang tahu bahwa yang menang adalah Pendowo. Sama dengan kita di dunia ini. Perang dunia ketiga sangat mengerikan. Karena perang Kukuh Jaya Binangun, semua senjata yang datang dari pemberian dewa itu akan dikeluarkan semua. Sama sekali. Persenjataan negara-negara super power yang kuat. Perang dunia ketiga nanti, perang Harmagedon nanti, itu akan keluar semua. Tetapi ingat, nanti Tuhan datang bersama umatnya. Dialah yang menang. Nah, sehingga kita saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berhenti sejenak, merenungkan ini. Dunia dikuasai oleh iblis dan akan melawan Kristus. Anda dan saya di pihak Kristus, tetapi sekarang masih di dunia ini. Pasal
pasal 14 ada kalimat, ada keinginan iblis untuk menyeret, menjerat umat Tuhan, umat pilihan. Nah, dengan kondisi pasal 17 ini, kita tahu apa jerat yang dipakai iblis. Nah, untuk menjerat umat Tuhan supaya tidak berpihak kepada Kristus. Ini yang pentingnya ingin saya sampaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena iblis menguasai dunia ini, dan selalu apa yang diingini oleh manusia dunia ini yang ditawarkan oleh anak-anak Allah supaya kena jerat. Banyak orang-orang cantik sebagai umpan iblis, sehingga orang Kristen yang gantung kena jerat. Betul, dunia kita sudah tahu semua. Ada orang yang karena kekayaan, orang Kristen kena jerat karena kekayaan. Banyak kuasa, kepemimpinan. Saya melihat banyak orang Kristen yang tadinya imannya baik menjadi pemimpin, akhirnya jatuh. Tidak salah kita menjadi pemimpin, tapi ingat itu jerat yang dipasang, yang dipakai oleh iblis untuk menjerat umat Tuhan, supaya umat Tuhan tidak setia kepada Kristus lagi. Nah, ini yang diingini dunia, orang-orang di dunia ini. Semua ingin harta, wanita, tahta. Itu yang diingini oleh dunia ini, dan itu yang dipakai iblis untuk menjerat umat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertimbangkanlah dalam hati Anda, condong dalam keinginan apa yang diingini dunia, atau condong kepada keinginan yang diingini Kristus. Pertimbangkan di sini setiap langkah hidup Anda, karena jerat itu dipasang di sana. Saya ingin menyampaikan secara singkat ayat 16 sampai 18. Nanti yang lain bisa dibaca di rumah, tapi penjelasannya sudah saya sampaikan. Sebab ayat 16. Dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan setia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kulihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, akan muncul pemimpin yang dikatakan anti Kristus karena membenci kekristenan. Dan itu seia sekata dengan pemimpin-pemimpin dunia ini.
sandi dalam kejahatan itu. Jadi yang jahat dikumpulkan untuk melawan Kristus. Di sini ada peperangan sendiri karena Tuhan. Nah, di sini ada pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya, bisa memakai musuhnya untuk saling membunuh. Dan itu dalam perjanjian lama sering sekali Allah berperang dengan cara demikian. Musuhnya saling membunuh untuk menggenapi janji Tuhan. Karena klimaknya nanti Tuhan Yesus akan berkerajaan 1000 tahun di dunia ini bersama-sama dengan umat Tuhan. Untuk menggenapi janji ini, Tuhan sanggup. Saya ulangi, untuk menggenapi janjinya, Tuhan sanggup. Jangan pernah meragukan janji Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu pelajaran apa yang kita dapat dari pasal 17 ini? Pelajaran yang terpenting yang pertama, pemimpin dunia dikuasai oleh iblis, memusuhi Kristenan dan pengikutnya. Ayat 13 sampai 14. Ini Anda harus sadar. Nah, selalu ada dan terus ada. Itu. Iblis memakai jerat untuk menjerat umat Tuhan supaya tidak setia kepada Kristus melalui apa yang diingini oleh dunia. Kuasa, harta, wanita. Hati-hati dengan jerat ini. Anda condongkan kepada Kristus hidup Anda. Jangan sampai sedikit tergeser hidup Anda. Condong dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia sebagai jerat. Yang ketiga, Allah memegang kendali. Kristus dan umatnya akan menjadi pemenang. Sebab itu, tetaplah setia. Kita akan tutup pakai Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu berlakulah setia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk rencana dalam hidup kami. Kau telah menyingkapkan dunia kejahatan yang dikendalikan oleh iblis dan sekutu-sekutunya. Kami bersyukur karena Kau menganugerahkan roh yang bukan dari dunia ini. Roh Allah, Roh Kudus yang akan membimbing kita, menolong kita sehingga kita tidak kena jerat. Kami sungguh mengucapkan syukur. Dengan pertolongan Roh Kudus kami mau tetap setia sampai Engkau memanggil kami.
masuk ke dalam kemuliaan sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur doa ini. Haleluya, amin. Bapak, kami sungguh mengucapkan syukur untuk himpunan umat-Mu ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Oh Bapa yang baik, Kau mendengarkan semua permohonan-permohonan kami, dan Kau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Biar kehendak-Mu itu Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Kau akan menyempurnakan kami sehingga kami makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kau akan memakai sisa hidup kami, karena Kau menciptakan kami bukan satu kebetulan. Kau punya rencana. Biar rencana-Mu itu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dan iman. Ulanglah saudaraku. Bapa di surga memberkati engkau dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Roh Kudus membimbing saudara, memberikan kuasa kepada saudara, sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Dan saudara akan dijadikan karunia dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah telah memberkati saudara. Haleluya. Yang telah diberkati katakan, Bapa terima kasih.